Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTAK edisi 25 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG dan saham-saham ide dari Bapak Ibu semua yang sudah masuk di kolom komentar FTAK edisi terakhir ya. Ada beberapa ya. Kita akan bahas nanti sesuai dengan permintaan. Seperti biasa, silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di FTAK selanjutnya ya, dan berikan penjelasan kenapa saham tersebut menarik untuk dibahas. Apakah untuk trading, untuk invest, atau hanya sekedar tanya teknikal atau fundamentalnya. Silahkan. Baik, kita mulai dari IHSG. Ini kita mulai dari Stockholm ya. Jadi mungkin ketika Talk ini tayang, Bapak Ibu sudah membaca Stockholm minggu ini, di mana prediksi ini ya, judulnya IHSG masih berpotensi lanjutkan pullback. Jadi di sini IHSG minggu ini ya, seminggu kemarin itu IHSG cenderung konsolidasi ya, ini ya. Nah, ya ini ya. Jadi konsolidasi di rentang 6830 dengan support di 6700. Jadi ini pergerakannya cenderung menyempit, namun ini masih, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, ini terlihat IHSG membentuk tren naik minor yang mana ini adalah tren pullback ya, makanya judulnya pullback ya. Nah, pullback ini dapat berlanjut sesuai dengan Stockholm ya ke target pullback ya. Ini TP ini target pullback 69 sampai dengan 6900 sampai dengan 6930. Ya, ini adalah targetnya untuk pullback. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan window dressing gitu ya. Jadi di bulan Desember ini sementara ini IHSG masih minus ya, masih minus 3,96%. Apakah window dressing memungkinkan untuk terjadi? Mungkin saja ya, mungkin saja, karena biasanya memang kalau kenaikan di bulan Desember itu biasanya memang ekstrim itu tiba-tiba loncat naik gap up dan sebagainya, itu menyebabkan kenaikannya ya tidak terlalu wajar gitu ya, dan itu terjadi biasanya di akhir-akhir minggu ya. Namun untuk sementara ini secara teknikal ya, karena kita hanya bisa berkomentar berdasarkan potensi yang ditunjukkan oleh teknikalnya ya, potensi saat ini ke target pullback ya, ke target pullbacknya di berapa, 6.900 sampai dengan 6.930. Kalau misalkan IHSG ke situ, bagaimana dengan window dressing-nya ya? Untuk bulan Desember ini kemungkinan ya minus gitu ya, masih minus gitu ya. Ini tentu saja ya kenaikannya mungkin sekitar 1 atau 2%-an ya gitu. Itu masih dalam konteks yang sama ya, atau dalam skenario yang sama, yaitu di dalam pullback, kenaikan di dalam tren turun ya kan, seperti itu. Dimana saat ini IHSG membentuk lower high dan lower low ya. Di sini artinya mengindikasikan tren turun, dan saat ini dalam tren koreksi atau tren koreksi pullback, kenaikan di dalam tren turun. Targetnya 6900 sampai dengan 6930. Itu dulu ya, kita secara teknikal dulu. Kalau misalkan nanti tiba-tiba IHSG bisa lebih dari itu, alhamdulillah bagus ya. Itu artinya tren turunnya ini sudah dipatahkan gitu ya. Gitu. Nah, baik, langsung kita masuk ke pembahasan. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan, hari ini ada promo New Year program untuk private trading room. Ya, ini diskon ya, 30% untuk pakai 3 bulan, 40% untuk 6 bulan, 12 bulannya 50%. Ya, silahkan apabila Anda ingin join PTR. Dan di bulan Januari besok kemungkinan ada fitur baru untuk PTR ya. Jadi kita akan share beberapa ya hasil screening system kita di website. Jadi ya itu nanti kita akan berikan secara gratis, dan beberapa untuk PTR, eksklusif untuk PTR. Jadi silahkan. Dan oh ya, ini untuk tahun depan kemungkinan ada kenaikan ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen coba PTR, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat. Silahkan manfaatkan penawaran spesial di akhir tahun 2022 ini ya. Langsung kita mulai pembahasan saham. Yang pertama dari bawah dulu, dari paling lama atau ide paling pertama. Analisa saham Avia dong. Teknikal berarti ya. Di sini tidak ada
spesifik permintaan spesifik ya kita akan bahas teknikal jangka pendeknya aja ya. Downtrend Avia ya jelas ini masih dalam tren turun setelah IPO dan terbentuk lower high dengan lower low ya, jelas sudah breakdown dari supportnya. Nah, sekarang ini berapakah target turun Avia gitu ya. Jadi memang tidak ada permintaan secara spesifik ya, kita hanya bilang ini downtrend dan lanjutan target turunnya. Sekarang harga 630, berarti ini masih bisa berlanjut extensinya ke 520 ya. Dan resist saat ini di 685 ya gitu. Sejauh ini mengarah ke target 520 untuk Avia. Berikutnya, tolong analisa teknikal Arko untuk trading. Arcora Hydro, oke. Jadi untuk Arko ya kan, ini kita juga bisa lihat kecenderungannya masih konsolidasi dengan ruang yang menyempit. So ya, jadi kalau kita mau trading di saham Arko ya bagusnya, bagusnya dia keluar dulu dari kecenderungan menyempit ini, kecenderungan turun menyempit ini ya. Jadi kalau misalkan terjadi kenaikan di angka 665 baru mungkin akan lebih baik secara teknikal dan secara ruang gerak ya. Ya artinya kalau dia saat ini mengalami kenaikan masih di bawah 660 ya itu masih di area konsolidasinya dan kurang terlalu menarik ya kalau misalkan kita mengharapkan kenaikan yang besar. Dari harga saat ini sekitar 5%, kalau misalkan dia turun breakdown itu 3%. Jadi 5% itu ya tipis ya. Kita harapkan kalau kita mau cari 5% ya paling tidak dia bisa naik 10% sehingga kita sangat mudah untuk trading kan. Nah, ini masalahnya transaksinya juga menurun ya volume transaksinya. Jadi untuk Arko baiknya tunggu dulu. Berikutnya bahas teknikal FPNI. Oke, FPNI. FPNI baru saja breakout EMA 60 dengan volume ya. Potensi saat ini kita coba lihat tren besarnya dulu ya. Jadi FPNI itu karakteristiknya seperti ini ya. Spike dan selesai. Jadi spike-nya 1 bulan ya ini ya. 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Untuk saat ini belum kelihatan akan spike lagi karena paling tidak di monthly dia harus bertahan beberapa bulan ya. Jadi ini sekarang ini sedang menguji resist di monthly ya. Kemudian kalau kita lihat daily, kita berpatokan pada Fibo di mana ya kita anggap ini masih dalam proses pullback minor ya, masih di 0,248 ya. Jadi kalau dia bisa kuat breakout di atas itu potensinya paling tidak di 288. Jadi kalau untuk trade bisa dengan proteksi di bawah EMA 60 di 230 ke bawah. Kalau terjadi penurunan di bawah itu potensi kembali ke support 200. Jadi bisa diantisipasi seperti itu. Mohon dibahas technical bird, support terdekat di berapa? Oke. Cuma tanya support ya. Bluebird. Oke. Bird saat ini mengarah ke turun ya, cenderungannya turun mengarah ke support. Dimana kalau kita perhatikan pergerakan dalam beberapa bulan terakhir ini, Bird juga lebih cenderung ke konsolidasi, namun ruangnya memang cukup lebar ini ya. Ada beberapa level ya. Ini support terdekat. Ini pertanyaan support ya di 1340. Support kedua di 1160. Kemudian resisten terdekat di 1500 atau 1500, di mana ini adalah sudah tervalidasi sebagai support yang kuat, artinya sekarang ini bertindak sebagai resisten. Seperti itu. Kecenderungannya mengarah ke support dulu ya saat ini berdasarkan penutupan terakhir. Oke, sama-sama ini. Malam Pak, tolong analisa Cleo buat invest, punya di harga 530. Apakah masih bisa turun? Potensi turun yang ditanyakan. Untuk invest kita akan pergunakan
Tentu saja time frame yang ya cocok untuk invest ya. Nah ini ya, jadi untuk Cleo sendiri sebenarnya sangat wajar terjadi penurunan seperti halnya yang terjadi ketika dia spike di Agustus 2019. Karakteristiknya memang kalau sudah naik tinggi jangan masuk ya. Nah, belinya di 500 berapa tadi? 530 ya, relatif masih dekat dengan saat ini, jadi memungkinkan kalau misalkan untuk take profit atau sell on modal ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita lihat dari model penurunannya, ini bisa kembali ke konsolidasi ya. Artinya kalau invest jangka panjang Anda harus siap seperti ini ya. Ini konsolidasinya beberapa bulan sampai dengan 1 tahun lebih nih ya, 2 tahun bahkan. Untuk fundamental saya rasa Cleo ini sudah kita pernah bahas, memang pertumbuhannya cukup baik dan cukup stabil, di mana tahun demi tahun dia tumbuhnya rata-rata di atas 10% atau 2 digit ya pertumbuhannya, dan ini artinya cukup baik kalau misalkan dilihat dari kinerja 2022 ini. Kita lihat sepertinya akan melanjutkan pertumbuhan meskipun pertumbuhannya ini kelihatannya sudah direfleksikan oleh kenaikan beberapa bulan yang lalu kemarin ya. Kemarin kita sudah sempat bahas ini juga terkait Cleo, potensi Cleo ini di mana targetnya memang sudah tercapai ya. Sebentar saya cek dulu di TradingView YF Advisor ya. Nah ini Bapak Ibu mungkin yang mengikuti kami di TradingView tahu Cleo ya. Kita cek targetnya apakah sudah tercapai ini ya. Dimana Cleo ini kita masukkan, kita rekomendasikan secara gratis ya, ini free trading ya, free trading ide trading gratis. Saat itu di tanggal Oktober 18 di harga 500 ya, 500 dengan target 590 ya. Tentu saja ini sudah tercapai bahkan melebihi target kita ya. Nah, ke 700 ya terakhir. Nah, target keduanya di 900, ini long term ya, jangka menengah panjang ya. Jangka menengah bisa mencapai 900 ya. Jadi saat ini dengan penurunan saat ini ya, ini bisa jadi sebuah tanda akan lebih panjang mengarah ke target keduanya ya. Mungkin butuh proses beberapa bulan ya. Kalau Anda mau beli lagi mungkin bisa tunggu di harga support yang saat ini yaitu di 410. Kita cek di weekly ya. Di weekly ada support saat ini, di support ya, relatif berada di support di 470-an. Ini support satu. Support berikutnya di 420 ya. Jadi kalau masuk di area ini mungkin bisa coba untuk tambah posisi ya. Tapi pastikan ya jangan over position ya. Saya nggak tahu di sini Pak siapa tadi, Bu Santi atau Pak ini sudah berapa persen belinya, karena kalau kita mau nambah itu ya harus tahu batasannya. Misalkan kita target belinya 15% atau 15 PV, kemudian kita baru beli 5 PV di harga 530. Jadi kalau kita mau nambah di harga saat ini pun nggak apa-apa, karena memang masih ada target alokasi yang belum terpenuhi ya kan, seperti itu. Jangan terus kita beli di 530 sudah berada di target maksimal alokasi, karena turun kita tambah lagi, sehingga itu merusak strategi yang sebelumnya, yang strategi yang sudah Anda buat sebelum Anda masuk ya. Jadi ketika beli itu kan yang benar kan kita sudah menentukan alokasi kita beli berapa, sehingga kita ada batasan, tidak beli terus. Kita beli ada batasannya, jangan dibeli terus ya gitu. Jadi kalau secara alokasinya oke, Anda bisa coba di harga saat ini pun sampai dengan harga 422 aman, karena memang secara fundamental pun sudah kita pernah bahas ya untuk Cleo ini gitu. Baik, lanjut ya. Jadi pertanyaan apakah masih bisa turun? Masih bisa di area tadi ya. Tolong review saham BOS, kapan saatnya masuk untuk swing trading? BOS ya.
Borneo. Oke, kita coba trading ya, kita pakai daily saja. Untuk BOS atau Borneo Olasarana ini saat ini menguji EMA 60 dan ini agak kurang bagus setelah dia gagal melewati 100 ya. Nah, kapankah menarik lagi kalau misalkan BOS bisa kembali ke 80 dan terkonfirmasi level saat ini 73 ini sebagai support barunya atau higher low-nya. Kalau tidak atau breakdown ke bawah 73 ini sebaiknya dilihat-lihat saja dulu. Gitu ya, karena ini ya masih mengarah ke bawah dan ini transaksinya juga menurun. Dead cross MACD. Dan juga ini rejection juga harus diperhatikan ya. Gitu. Kalau untuk swing baiknya tunggu konfirmasi di atas 80 dengan target ya masih bisa di atas 96 sampai dengan nanti bisa ke 130 ini ya, karena ini terkonfirmasi sebagai high low. Kalau sekarang ini belum ya, tunggu dulu. Tolong analisa SM Gear untuk swing, apakah sudah saatnya buy dan target kenaikan hingga berapa? Oke, untuk semen Gresik untuk swing kok sepertinya ini bertahan ya, tapi ini memang downtrend, hati-hati ya kalau mau swing di harga saat ini. Mungkin bisa dengan asumsi dia bisa naik kembali. Coba kita kalkulasi apakah cukup atau tidak ya. Kita mengharapkan kenaikan lebih dari 5% ya. Ini sekarang ini ada gap di 7225. Jadi itu sekitar 7%. Jadi bisa dengan Anda batasi ya. Hati-hati ini karena downtrend. Kalau breakdown di 6.600 harus exit. Kenapa? Karena dia lanjut downtrend ke bawah, yaitu ke lower shadow di 5850 atau terdekat di 6350, sehingga kalau saya akan batasi secara minimal lossnya di 1 atau 2% saja gitu. Jadi apakah sudah saatnya buy? Bisa Anda beli, coba dengan proteksi tadi ya, dengan target di gap resist. Punya NICL average 145 sedikit di atas PTR, enaknya belinya di atas harga private trading room. Enaknya TP sesuai plan PTR atau gimana? Moga-moga bisa 170 atau 200, kira-kira bisa ke sana. Harusnya seperti ini, bisa dikonsultasikan ya. Jadi NICL ini kemarin kita tradingkan tanggal 22 ya. Kita beli di harga 144. Kalau di atasnya saya nggak tahu berapa, di 146 atau 145 atau 147 kan nggak tahu. Sehingga kalau Anda beli di atas harga NICL yang kita beli di PTR, ya kalau misalkan Anda mau ngikuti PTR juga boleh-boleh aja. Tapi kalau kita memasang target itu ya harusnya itu adalah target idealnya ya. NICL ini kita sudah bahas kemarin, dimana targetnya 157 itu sampai dengan 170 ya. Ini ya, kita coba lihat berapakah target lanjutan di PTR ya. Targetnya ini kita masih posisi floating ya, mungkin besok mencapai TP target 170 ya. Jadi target kita nggak muluk-muluk karena kita trading. 170 itu sudah memenuhi target ya, harusnya sudah bisa ke sana. Dan kalau kita lihat 0,6 nya bisa di angka 230 ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah bisa ke 170, jawabannya sementara ini bisa, karena ya memang masih naik dan belum mencapai stop loss di PTR. Dan kalau ke 200 karena target yang selanjutnya setelah 170 itu ada 230-an ya, 230-an, sehingga ya 200 harusnya bisa tercapai ya. Begitu. Jadi kalau Anda beli di atas harga beli PTR, hati-hati ya. Karena bisa saja ya Anda beli terlalu tinggi, risknya nanti tidak sesuai dengan batasan kita. Karena di PTR sendiri maksimal 5%, tapi bukan berarti kita cut loss 5% loh ya. Kita bisa aja cut loss 1%, apalagi sekarang ini IHSG lagi lemah seperti sekarang ini.
sebisa mungkin Anda harus bisa sigap memproteksi posisi-posisi yang kira-kira berubah arah atau tidak sesuai dengan harapan. Misalkan Anda beli stop loss 5%, kemudian setelah Anda beli dia turun 1% dan secara teknikal dia memenuhi syarat untuk ke stop loss. Kenapa tidak di stop proteksi segera gitu misalkan. Jadi kalau Anda belinya ketinggian, saya khawatir nanti setelah dibeli ternyata tidak sesuai harapan. Repot ya, karena stop lossnya lebih dari 5% pastinya kalau Anda beli di harga atasnya PTR. Kemarin kita setelah beli NICL ini tidak langsung naik beberapa kali, namun tidak mencapai TP, habis itu turun ya. Sempat turun ke 140 juga. Jadi harusnya kalau Anda mau sabar nunggu, Anda antrikan sesuai dengan antrian, atau bahkan Anda bisa ngantri di harga yang lebih rendah, itu Anda bisa dapat sebenarnya 140, 141 bahkan bisa dapat NICL ini. Karena kita sekarang ini lebih mengutamakan member itu bisa beli dengan mudah, sehingga kita ya tidak kejar-kejaran, trading itu santai gitu ya. Jadi kita beli, kita harapkan dia masih bisa turun-turun sedikit, tidak mencapai stop loss, tapi ya kita harapkan jadi dia turun-turun 1 atau 2 poin sehingga member-member yang mungkin tidak memiliki banyak waktu atau tidak selalu dimonitor itu bisa mengikutinya dengan mudah. Tapi sayangnya ya lagi-lagi kita tidak memiliki kontrol atas saham tersebut, jadi ya kita harapkan seperti itu, entah itu terjadi atau tidak ya kita akan serahkan itu ke market. Tapi untuk case di NICL ini, setelah kita beli di tanggal 22 ya, itu kemarin sempat turun kok di 140-an ya. Bahkan di hari terakhir di tanggal 23 kemarin sempat turun di 141. Jadi sebenarnya bisa saja Anda beli di harga lebih rendah dari PTR, tapi ya ini tuh sudah terlanjur. Ya sekarang ini alhamdulillah profit ya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Kin bisa TP2 Pak, saya beli sesuai PTR di 615 dan sudah TP sebagian, sisanya sekarang sudah floating profit. TP2 Kin ini juga kita rekomendasikan gratis kemarin di TradingView ya. Ini ya, TP-nya 675 740 ya. Untuk di PTR targetnya sedikit berbeda, di 735, 655 dan 735 ya. Jadi sekarang ini Kin Kencana Energi mengarah ke 665 dulu ya. Kalau ke TP2 bisa, asalkan ini karena kemarin sudah kita informasikan juga jadi pembahasan di F-Talk edisi terakhir ya, bahwa saham Kin ini memang sedang diakumulasi ya. Jadi kalau Anda lihat Kin kenaikannya cukup besar dengan volume yang meningkat tajam, ini sangatlah wajar karena akumulasi sepertinya sudah mulai terlihat dan sudah ada partisipasi publik ya setelah itu. Dan ini kemungkinan cukup kuat untuk setidak-tidaknya ke TP1 dulu ya. Dan berikutnya ke 700-an, ke atas 700 ya. Jadi menurut saya pertanyaannya apakah bisa ke TP2? Bisa ya sementara ini. Kemudian untuk tower teknikalnya gimana? Enaknya beli di kisaran berapa? Ini teknikal ya, berarti untuk trading ya, saya anggap seperti itu. TOWR. Bukan. Tower, menara. Sarana Menara Nusa. Ini untuk trading ya berarti ya. Kalau untuk trading sepertinya belum kelihatan bagus. Pertama-tama dia baru saja memulai atau melanjutkan downtrend setelah ya. Jadi dia sudah mencapai target wave B naik ya. Wave B naik ini ya artinya harusnya lanjut turun ya. Nah ini momentum swingnya itu sudah berjalan dan sudah berakhir ya, sudah berakhir setelah dia kembali di bawah EMA 60 ini. Jadi untuk trading saya rasa masih bisa menunggu di bawah lagi ya. Saat ini sedang diuji 10.40 ya, support 10.50 Kalau Anda mau manfaatkan kenaikan jangka pendek sebentar ini berapa persen saya nggak tahu.
berapa persen ini, sekitar kalau kita mengincar di resist terdekatnya itu 3%, kemudian ke EMA 60 ya, atau ke area support konsolidasi sebelumnya di 11.25 itu 6%, cukup tipis untuk kita tradingkan. Kalau saya rasa ini baiknya memang tunggu harga lebih rendah dulu. Ada potensi kenaikan namun kurang ruang gerak naiknya ya, ke 800-an atau di gap terdekat di 945 ya, ada gap. Atau ya kalau saya mungkin tunggu di 870-an kalau dikasih ya gitu, atau paling tidak di gap ini ya, gap 950 ini gap ya, gap 24 Juni seperti itu. Oke, malam Pak, mungkin pertanyaan saya bisa dibahas terakhir. Menurut analisa Bapak untuk tahun 2023 khususnya kuartal 1, kira-kira sektor apa yang akan naik daun? Wah, kalau jawab ini tidak bisa di F-Talk. Nanti saya coba lihat bagaimana data dari intelijen. Jadi kita akan lihat hasilnya, analisisnya seperti apa. Nanti kita akan buatkan edisi spesial untuk membahas saham-saham yang potensi manggung di kuartal 1 2023 gitu kan. Jadi nanti ya, kalau saya jawab secara spontan seperti ini, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak mau asal ngomong dan tanpa data ya. Jadi YF Advisor berbicara sesuai dengan apa yang ada di data ya gitu. Jadi sementara ini kita tampung dulu, nanti kita akan, kalau kita ada waktu dan ini kita akan siapkan itu untuk Bapak Ibu bisa lihat bagaimana hasilnya. Mohon panduan update strategi MKTR, kemarin ikut beli PTR 15 PV, waduh besar ya. Baru TP 5 PV di 137, masih sisa 10 PV Pak. Kira-kira masih bisa TP 2 dan proteksi naik ke berapa? Jadi hati-hati dengan saham seperti MKTR ini ya. Bukan berarti ini saham tidak bisa profit, kita profit ya. Saham ini kita beli di tanggal 23 kemarin di harga 126, memang ini bisa beli 15 PV ya. Bisa beli 15 PV. Kita cuma beli 10 PV karena memang target kita beli 10 PV setelah sebelumnya buyback di hasil sebelumnya yang 5 PV. Jadi kita harus buyback 10 PV dan kemarin sudah naik di 133, beliau jual di 137, untungnya lumayan banyak ya. Gitu, harusnya besar. Kita kemarin juga day trade saja. Di harga 135 kita jual 7% berapa persen ya? Ya 7%, 6%. Kemarin kita sudah take profit dan setelah itu turun ya, MKTR turun lagi. Jadi kalau Anda masih punya dan porsinya 10 PV gitu ya, baiknya saya sarankan take profit dulu di TP1 sampai dengan 5 PV dan proteksinya bisa dinaikkan di modal 126. Kalau dia turun lagi 126 itu jelek gitu ya. Seperti itu. Apakah bisa ke TP2? Sangat bisa, tapi ini saham cepat ya. Jadi ini karakteristiknya super agresif. Ya memang ini saham baru tapi sesuai dengan apa yang sudah saya bilang tadi, kalau saham ini harus super hati-hati, Anda harus bisa ikuti dan kalau bisa sudah pasang take profit sebelum harganya naik ya. Sesuai dengan TP di trading plan. Di 150-an ya, ini kita lihat target di PTR itu berapa? Di 150 ya. Jadi TP2 150. Sementara ini memungkinkan untuk ke sana, tapi gocekannya Anda lihat ya. Hati-hati. Ini pun bisa turun lagi ke 129 ya. Mungkin kita akan buyback nanti. Saya saja akan tunggu bagaimana PTR akan bereaksi. Kalau dia turun lagi ke 129, yang jelas kita sudah take profit clear position karena memang sudah sesuai dengan strateginya ya. Memang rencananya seperti itu. Jadi kalau Anda ikut PTR itu sebisa mungkin mengikuti secara utuh supaya apa, kinerja Anda sesuai dengan PTR. Kinerja Anda tidak terlampau jauh ya. Karena untuk Anda bisa seperti PTR aja menurut saya sudah sangat lebih dari cukup ya. Karena Anda lihat sendiri ya, dari tahun 2022 ini kita sudah tumbuh 30-an persen ya. 30% itu besar ya, menurut saya besar. Dan kan Desember kemarin kita 83 pertumbuhan dan Desember 2022 ini kita sudah menyentuh angka 118% pertumbuhannya. Jadi ya
harusnya sudah 30-an ya harusnya ya gitu. Jadi Anda ikuti saja. Jadi kalau misalkan PTR beli 5 ya ikut beli 5, kalau PTR beli 10 ya ikut beli 10. Kalau 15 khawatirnya Anda kalau misalkan ternyata gagal, karena trading juga pasti ada proteksinya, ada cut loss-nya gitu ya. Nanti Anda akan tidak sesuai dengan PTR kinerjanya, tapi itu sebenarnya ya opsional, bisa saja Anda terserah Anda juga ya, tapi saran saya seperti itu gitu ya, karena pertumbuhan 30% dalam setahun itu sudah cukup ya. Kalau kita punya modal kecil seperti 100 juta itu kita dapat 30 juta itu sudah cukup lah ya gitu. Tapi kalau misalkan Anda belinya terlalu besar, khawatirnya Anda tidak siap dengan kalau misalkan ternyata tidak sesuai, gitu aja. Karena kebanyakan di luar sana itu sebenarnya mereka siap profit tapi tidak siap memproteksi, tidak siap dengan risiko yang ada ya. Apalagi Anda trading di saham-saham cepat seperti MKTR, ini saham baru ya, saham baru, dan kita juga baru pelajari dan berhasil. Kemarin kita sudah contohkan bahwa saham baru sekarang sudah di sistem PTR sudah bisa di tradingkan dan aman ya sejauh ini. Seperti itu. Oke, sudah kita jawab semua untuk ide-ide dari Bapak Ibu. Ini sudah durasinya sudah 30 menit ya, udah setengah jam. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Jadi silahkan apabila Anda ingin join PTR, manfaatkan ya penawaran spesial tahun ini, akhir tahun ini ya, penawaran terakhir untuk tahun ini. Dan saya beritahu kemungkinan tahun depan antara Januari Februari sudah berbeda harganya. Jadi segera amankan membership private trading room, baik itu yang saat ini sedang aktif ataupun yang mau join ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Sekali lagi, F-Talk prediksi, hanya prediksi dan opini saya pribadi, jadi bisa benar dan bisa salah. Bapak Ibu harus memprosesnya lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan baik. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.